Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syafapri, mahasiswa kelas F pada jurusan Teknik Informatika Winsuska Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aturan rujukan. Salah satu keterampilan yang sangat penting dalam penulisan akademik adalah kemampuan mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki penulis. Lazimnya penulis harus mampu menambah kemampuan ini melalui catatan berbagai pandangan atau data dari sumber lain sebagai rujukan. Dengan membandingkan argumen dan data yang sudah ada, penulis dapat memperkuat gagasan-gagasannya. Penulis harus mencantumkan sumber-sumber informasi dan gagasan mereka yang dimanfaatkan dalam tulisan mereka. Jika tidak, maka keterampilan intelektual ini akan beresiko menjadi salah satu plagiarisme atau plagiat. Plagiarisme adalah mengambil gagasan orang lain dan memperlakukannya sebagai milik sendiri tanpa mengakui sumber-sumber gagasan atau informasi. Plagiarisme atau plagiat sering terjadi karena tiga hal. Yang pertama, penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya, tetapi dia sengaja tidak mengakuinya. Yang kedua, penulis tidak tahu bila dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Dan yang ketiga, penulis secara tidak sengaja salah menyantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya, sehingga seakan-akan gagasan atau informasi tersebut adalah milik dia. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa dengan melakukan referensi yang benar atau akurat dan baik, penulis menunjukkan keluasan, kedalaman, dan kualitas penelitiannya. Sumber-sumber informasi dapat didokumentasikan dengan dua cara, yaitu mengikuti sistem Harvard atau sistem tradisional. Pada bab ini berbicara tentang cara-cara menyusun referensi yang benar, baik pada referensi dalam teks maupun pada dokumentasi daftar rujukan, yakni referensi atau bibliografi. Fokus akan diberikan pada sistem Harvard, karena kini sistem ini paling banyak atau paling umum dianut. Sistem Harvard juga sering disebut dengan sistem penulis tahun, atau author date atau author year. Perhatian perlu diberikan di sini bahwa dalam preferensian atau rujukan di samping sistem Harvard, terdapat juga cara preferensian yang lain. Salah satu yang umum digunakan adalah sistem American Psychological Association atau disingkat APA. Bila ditilik dari cara-cara atau aturan yang ditetapkan dalam preferensian, sistem atau model APA tidak terlalu jauh berbeda dengan sistem Harvard. Sistem Harvard dan sistem APA adalah sistem penulis tahun. Karena alasan-alasan ini, sistem APA tidak akan dibahas di sini. Demikian juga dalam praktik penulisan. Sistem Harvard sering dimodifikasi oleh penulis dan institut yang mengurus suatu penerbitan karya ilmiah, sebagai contoh jurnal, sebagai kebutuhan mereka. Apapun sistem atau modifikasi dari suatu sistem yang otentik, penulis dan suatu institut yang mengurus penerbitan karya-karya akademik harus konsisten dalam menggunakan suatu sistem atau model yang dianut dalam menyusun referensi. Yang pertama, kita bahas dulu sistem tradisional. Daftar rujukan atau dapat dianggap sebagai hutang intelektual dalam karya tulis dapat didokumentasikan dengan menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Sistem tradisional atau dikenal sebagai sistem Chicago. Sistem rincian bibliografis atau kepustakaan dari sebuah buku atau artikel dituliskan pada catatan kaki. Kadang-kadang disebut juga catatan akhir. Sebuah halaman tempat rujukan dilakukan atau pada halaman yang berkaitan. Pada referensi, istilah-istilah seperti ibid, object, logsheet, dan sebagainya digunakan untuk menghindari pengulangan rujukan yang panjang. Nomor halaman rujukan ditulis dengan superscript. Referensi pertama dari sebuah buku, bab dalam koleksi karya yang dieditori atau artikel dari sebuah jurnal harus mencantumkan semua informasi bibliografis yang diperlukan untuk mengidentifikasinya. Rincian-rincian itu harus diikuti oleh nomor halaman. Kebingungan sering terjadi mengenai cara-cara menuliskan referensi kedua dan selanjutnya untuk sebuah buku, bab, dan artikel. Berikut adalah beberapa aturan yang bermanfaat yang diadaptasi dari Lovell dan Moore pada tahun 1992 di halaman 11-12. Yang pertama, bila sebuah referensi pada sumber yang sama
mengikuti secara langsung atau consecutively. Dalam kasus ini, kependekan Latin ibid artinya sama dengan sama. Diikuti nomor halaman dapat digunakan sebagai referensi kedua. Bila referensi adalah pada halaman yang sama, gunakan ibid saja. Yang kedua, bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi dari sebuah buku yang lain oleh penulis yang sama yang tidak mendapat kesalahan atau intervensi. Dalam kasus ini, tulislah nama penulis, kemudian objek, artinya itu pada karya yang dirujuk, kemudian diikuti nomor halaman. Yang ketiga, bila referensi-referensi kedua yang tidak langsung atau non-konsekutif dibuat untuk bab-bab dalam buku atau artikel, dan referensi untuk karya oleh penulis yang sama tidak diselah. Dalam kasus ini, tulislah nama penulis, kemudian log sheet, atau artinya pada tempat yang disortir, dan nomor halaman. Yang keempat, bila referensi-referensi dilakukan untuk lebih dari satu karya oleh penulis yang sama, dalam kasus ini, referensi kedua dan selanjutnya untuk karya-karya yang berbeda dari penulis yang sama harus diidentifikasi dengan nama penulis, judul ringkas karyanya, dan nomor halaman. Kedua, kita bahas catatan akhir. Sekarang ini preferensinya dalam teks dan daftar referensi dengan model catatan kaki, sistem tradisional mulai pelan-pelan ditinggalkan. Sebagai penggantinya, banyak penulis menggunakan catatan akhir. Dalam bentuk catatan akhir, cara penulisan lebih disederhanakan atau dimodifikasi. Sistem catatan akhir juga digunakan oleh penulis yang menganut sistem Harvard. Sebagai contoh, penulisan nama depan penulis hanya membentuk inisial C. Pateman sebagai ganti Carol Batman. Demikian juga penulisan volume dan nomor penerbitan. Vol disingkat jadi Vol dan No mulai dihapus. Sebagai contoh, Vol 10 No 3, atau artinya volume 10 nomor 3 menjadi 10 dalam kurung 3. Berikut adalah contoh catatan akhir yang didatasi dari Lovell dan Moore. Yang ketiga, kita bahas sistem Harvard. Dalam sistem referensi Harvard, setiap referensi harus, yang pertama, ditunjukkan setiap kali kita menggunakannya dalam teks. Ini disebut in-text referencing atau referensi dalam teks. Yang kedua, harus didaftar sekali dalam daftar referensi atau bibliografi atau daftar kepustakaan. Lalu kita bahas yang referensi dalam teks. Referensian dalam teks. Sistem Harvard atau author date atau author year terdiri dari nama penulis dan tahun penerbitan karya, serta diikuti nomor halaman jika diperlukan. Nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman dapat diapit dengan sepasang tanda kurung. Sebagai contoh, Smith dalam kurung 2009 atau dalam kurung Smith 2009 atau Smith dalam kurung 2009, P.3 atau Smith atau dalam kurung Smith 2009, P.3. Tidak ada tanda koma yang memisahkan antara penulis dan tahun penerbitan, halaman-halaman bab, dan sebagainya. Mengikuti tahun penerbitan didahului oleh sebuah tanda koma. Yang selanjutnya, setiap kali kita merujuk referensi dalam teks hendaknya meliputi satu, nama keluarga atau nama akhir atau nama paling belakang penulis. Yang kedua, tahun publikasinya. Yang ketiga, nomor halamannya. Yang keempat, dalam sistem Harvard, semua istilah seperti ibid, object, logjit tidak dipakai. Ada yang menggunakan P, PP, atau page, atau dalam bahasa Indonesia disingkat H, halaman, atau HLM. Untuk menandai nomor halaman, ada yang lebih suka menghilangkan mereka. Tanda penomoran halaman P mengacu pada satu halaman tertentu. Sebagai contoh, P.5, sementara PP merujuk pada lebih dari satu halaman. Sebagai contoh, PP.23 sampai 24. Berarti itu dari halaman 23 sampai 24.
Untuk contohnya, dalam banyak kasus, kita hanya perlu membuat referensi dalam teks dengan menyebut nama keluarga penulis dan tahun penerbitan dan diapit oleh sepasang tanda kurung. Seperti contoh berikut, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan jadi pekerja imigran negara maju. Dalam kurung Turner 1979. Atau menyebut nama keluarga penulis dan tahun penerbitan buku yang diapit oleh sepasang tanda kurung. Seperti ini, Turner dalam kurung 1979 yang pertama kali mengajukan gagasan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan menjadi pekerja imigran di negara maju. Dalam dua contoh di atas, kalimat yang menyarikan pandangan utama yang diekspresikan dalam karya Turner tidak berasal dari satu halaman saja. Di samping itu, perlu dicatat bahwa rujukan yang pertama memberikan fokus kepada penulis, sedangkan yang kedua memberikan fokus kepada informasi. Oke, kita bahas selanjutnya preferensian dalam catatan kaki. Catatan kaki memiliki peran dalam sistem Harvard, tetapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Catatan kaki tersebut digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran dalam teks atau menyediakan informasi untuk rujukan artikel koran, wawancara, dan komunikasi personal. Nomor catatan kaki atau catatan akhir harus ditulis dengan superscript. Sistem catatan kaki Harvard sama dengan sistem catatan tradisional. Yang keempat, kita bahas mengenai daftar kepustakaan atau daftar pustaka. Daftar referensi diatur secara alfabetis menurut nama keluarga, yaitu nama akhir penulis. Daftar ini memuat rincian lengkap dari semua sumber yang dirujuk dalam teks sebuah karya akademik. Daftar referensi lazim diberikan judul referensi. Lazimnya cara menyusun referensi dan bibliografi itu sama. Julukan yang sering digunakan untuk menggantikan kedua nama ini di Indonesia adalah daftar kepustakaan atau daftar pustaka. Terdapat perbedaan penggunaan antara referensi dan bibliografi. Referensi digunakan hanya untuk bahan-bahan yang telah dirujuk penulis untuk teks. Sementara itu, bibliografi mendaftar segala sesuatu yang dibaca penulis, sekalipun beberapa bahan yang didaftarkan itu tidak dilakukan sebagai rujukan. Berikut contoh-contohnya dalam sistem Harvard. Yang pertama kita bahas mengenai daftar pustaka untuk buku. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah buku disusun berdasarkan urutan berikut. Yang pertama, urutan pertama yaitu nama keluarganya atau nama akhir penulis, diikuti sebuah koma, kemudian inisial singkatan nama depan penulis. Lalu urutan selanjutnya, tahun penerbitan, diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Yang ketiga, judul buku ditulis cetak miring, diikuti satu tanda koma, huruf-huruf pertama tiap kata judul ditulis dengan huruf besar. Urutan selanjutnya, nama penerbit yang diikuti satu tanda koma. Lalu urutan kelima, tempat penerbitan yang diikuti sebuah tanda titik. Dan ternyata format penulisan daftar kepustakaan ini dari masa ke masa terus mengalami perubahan atau modifikasi sedikit, sehingga dari masa ke masa mengalami perubahan standar format penulisan. Oke, untuk selanjutnya kita bahas daftar pustaka untuk artikel jurnal. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah artikel jurnal disusun dalam urutan berikut ini. Yang pertama, kita tulis dulu nama keluarga atau nama akhir penulis, diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. Lalu selanjutnya ampersand yang menghubungkan penulis kedua atau penulis akhir, tidak ada koma setelah inisial penulis kedua. Lalu yang ketiga, tahun penerbitan diikuti sebuah koma dan tidak diberikan tanda kurung. Yang keempat, urutan keempat, judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal, diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar karena judul. Lalu yang selanjutnya, judul jurnal diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Yang keenam, kita tulis volume jurnalnya, lalu nomor edisinya, dan nomor halaman dari artikel diikuti sebuah titik. Kita bahas selanjutnya daftar pustaka untuk majalah. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah majalah disusun dalam urutan berikut. Yang pertama, kita tulis dulu nama keluarga atau nama akhir penulis, diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama teman
nama depan penulis, lalu tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung juga. Yang selanjutnya, judul artikel yang diupdate oleh tanda kutip tunggal, diikuti sebuah koma, huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Lalu urutan selanjutnya, nama majalah diikuti sebuah koma, huruf pertama kata nama majalah ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya tanggal dan bulan penerbitan, lanjutnya nomor halaman majalah diikuti sebuah titik. Lalu selanjutnya kita bahas daftar pustaka untuk publikasi elektronik. Biasa ini dari internet. Unsur penting yang diperlukan untuk sebuah publikasi elektronik bergantung kepada jenis publikasi tersebut. Jadi publikasi elektronik ini biasanya diambil dari sumber seperti Google atau sumber internet. Akan tetapi, unsur-unsur yang lazim diperlukan adalah seperti yang disebutkan dalam urutan berikut. Yaitu urutan pertama kita tulis dulu nama keluarga atau nama akhir penulis, diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. Lalu urutan kedua, tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Yang ketiga, judul artikel yang diupdate oleh tanda kutip tunggal, diikuti sebuah koma, dan huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya, judul jurnal diikuti sebuah koma, huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Yang kelima, kita tulis volume jurnalnya, lalu halamannya, dan tanggal, bulan, dan tahun pengaksesan. Karena dari internet, jadi ada baiknya kita cantumkan URL dengan seluruh alamat dan diikuti sebuah titik, tidak bergaris bawah. Jadi URL-nya tidak bergaris bawah. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.